Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semuanya, kita melakukan permohonan Isara dan Pancasila kepada Negara. Handayang Pancasila Rajana Karumase.
bilang isu tadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan Dhamma Desana. Tapi sebelumnya kita akan melakukan permohonan Dhamma Desana. Handamayang Dhamma Desana Rajanang Karamase ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam, namo buddhaya. Bapak Ibu, juga saudari sedama yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kegiatan puja bakti yang dilakukan rutin di Wihara Punya Sampada, tentu di malam Rabu, malam Kamis. Untung ada satu yang fokus, yang lain nggak fokus ya. Yang satu langsung connect, yang lain diem aja. Ya, ini sambil ngetes kefokusannya. Tadi meditasinya itu membuahkan hasil apa tidak? Nah, jadi pada hari Rabu malam Kamis ini dilakukan kegiatan puja bakti yang bertujuan supaya para Bapak Ibu ketika di malam hari masih bisa untuk tetap belajar Dhamma dan menggemari, mempelajari Dhamma. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan sebagai landasan pengetahuan, dan juga ini sebagai bentuk pengingat bagi para Bapak Ibu semuanya yang menjalankan kehidupan sebagai seorang perumah tangga. Tentu saja ini demi kebahagiaan dan kebaikan semua di dalam menjalankan kehidupan, tentu saja berkenaan dalam kehidupan perumah tangga. Nah, oleh sebab itu, di dalam apa yang akan saya bahas pada kesempatan malam hari ini, tentu saja ini berkenaan dengan 4 hal yang diumpamakan oleh Sang Buddha yang disebut sebagai 4 jenis pasangan. Pernah mendengar itu enggak? Pernah? Pernah ya? Siapa yang menyampaikan? Romo apa Bante? Romo.
Romo yang menyampaikan. Dan sekarang ini juga untuk mengingatkan kembali tentang 4 jenis pasangan dan juga nanti solusi yang diberikan, terutama apa yang disampaikan oleh guru agung kita. Tentu Anda menjalani kehidupan sebagai perumah tangga itu juga menjadi pilihan bagi Anda. Benar tidak? Pilihan. Kalau disuruh jadi bate ya tidak mau, disuruh jadi atas silani benar. Paling kuat 10 hari itu udah nangis-nangis ya. Katanya, kan ada yang bilang. Maka karena tidak mudah untuk menjalani kehidupan sebagai seorang samana, tidak semua orang juga bisa dan sanggup dalam menjalankan kehidupan kesamanaan, terutama menjadi biku maupun atasilani. Dan tentu saja untuk menjadi biku dan juga atasilani, kebajikannya itu harus besar, tidak sedikit. Harus punya timbunan karma lampau yang sangat besar. Kalau tidak, kira-kira kuat berapa lama? Kuat 10 hari atau 2 minggu saja berarti. 2 minggu aja udah yang diangan-angan apa? Wah, udah 6 hari. Wah, udah 10 hari. Wah, udah 12 hari. Wah, 3 hari lagi. Aduh, 13 hari. Aduh, 2 hari. Cepat lah. Dipakai tidur. Kok ya masih baru 14 hari. Dipakai tidur lagi. Aduh, kok ya masih nanti. Cepet ya kan? Yang dilihat apa? Jam. Aduh, masih jam segini. Kok lama ya hari terakhir itu. Nah, tentu ini berkaitan dengan apa? Dengan kebajikan yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi di dalam pandangan Buddhis, ketika seseorang hidup selama atau seumur hidupnya saat ini di kehidupan saat ini, pernah menjalankan latihan menjadi seorang samana meskipun itu hanya 10 hari atau hanya 2 minggu, itu sudah menjadi bibit-bibit untuk apa? Menanam modal Anda untuk menanam kebajikan, benih-benih supaya kelak di kehidupan yang akan datang barangkali Anda akan dapat menjalankan kehidupan sebagai seorang samana. Nah, oleh sebab itu dilakukanlah pelatihan-pelatihan seperti hanya kegiatan-kegiatan pabaja. Tidak hanya pabaja samanera, tetapi sekarang juga ada pabaja untuk para biku dan juga ada pabaja atasilani. Nah, ini memberi kesempatan baik bagi perumah tangga yang laki-laki maupun yang perempuan untuk bisa melatih diri. Karena yang datang di sini kebanyakan juga yang paling tertib dan senang datang berwihara itu rata-rata adalah ibu-ibu ya. Ini mengingatkan ibu-ibu jangan putus asa meskipun sudah lalu justru semakin putih rambutnya harus semakin giat dan tekun kalau mau berlatih ya. Kalau semakin putih rambutnya semakin panjang putih, tandanya udah harus segera tinggalkan dunia gelap menuju ke dunia putih. Jangan terus disemir gelap lagi, kalau nggak semir gelap, semirnya merah. Nah, untung nggak warna-warni, dibikin bendera Buddhis biru, kuning, merah, putih, orange, ya. Nah, ada pula orang itu yang sampai bikin bendera merah putih disemir, separuh warnanya merah, separuh putih. Nah, kalau Anda yang warnanya udah putih malah disemir merah. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan khotbah beliau tentang 4 jenis pasangan di sini, yang pertama adalah tentang raksasa memperoleh pasangan dewi. Yang kedua itu adalah dewa memperoleh pasangan raksasi. Kemudian ada pula raksasa memperoleh pasangan raksasi. Ada juga pasangan
dewa dewi ya. Nah, oleh sebab itu dari 4 hal ini berkenaan dengan apa? Yang disebut dengan raksasa atau raksasi. Tentu ini ditujukan untuk apa? Gambaran Anda kalau tentang raksasa atau raksasi itu apa? Bagaimana? Hah? Apa? Raksasa itu bagaimana? Besar, jahat, terus serakah, terus serem, menakutkan. Barangkali gambaran semua itu muncul di dalam benak Anda. Dan demikian pula mereka yang digambarkan oleh Sang Buddha berkenaan dengan hal ini menggambarkan bahwasanya seseorang yang memiliki pasangan yaitu raksasa kemudian memperoleh pasangan dewi adalah dimana ini tidak hanya ditunjukkan untuk perempuan ya, ini juga berlaku untuk para laki-laki. Nah, karena begini, di pandangan umum itu yang dikatakan buaya itu siapa rata-rata? Saya kok merasa gitu. Tapi saya tidak merasa lah ya. Nah, raksasa itu gambarannya adalah seorang laki-laki yang memiliki pasangan yang baik, seorang istri yang baik. Kemudian si pasangan ini, yang laki-laki ini, si suami itu gemar dalam melakukan tindakan-tindakan keburukan, kejahatan, melakukan pembunuhan makhluk hidup, pencurian, melakukan hubungan asusila yang salah, kemudian berbohong, suka mabuk-mabukan, suka melakukan tindakan-tindakan yang buruk, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Secara kehidupan mereka itu, meskipun kehidupannya itu kadang ada yang di bawah, ada yang sedang, ada yang sejahtera, tetapi mereka menggunakan apa yang dimiliki itu adalah untuk memuaskan keinginan-keinginan, dorongan-dorongan keinginan yang muncul saja berdasarkan pandangannya sendiri bahwasanya apa yang dianggap ini adalah benar. Dan hal itu dianggap itu adalah hal yang paling menyenangkan. Menyenangkan tidak? Bapak-bapak, menyenangkan enggak? Hah? Menyenangin enggak? Iya. Wah. Jangan kencang-kencang. Kesana. Refleks ya. Refleks ya. Hanya refleks ya. Refleks. Nah. Oh begitu. Yang menyenangkan itu enak. Gak ikut-ikutan lo ya. Nah, jadi pasangan ini, mereka yang gemar melakukan dalam tindakan-tindakan keburukan ini, mereka itu bahkan rela menyakiti yang namanya pasangannya, dipukul, dicambuk dan lain sebagainya, atau melakukan penyiksaan. Kemudian pasangannya yang sebagai seorang dewi ini adalah orang yang sangat baik sekali, moralitas dijaga, memiliki perilaku yang baik, ucapannya pun juga baik, ya kan? Bahkan dia tidak mau yang namanya membalas untuk menyakiti, tidak mau membalas untuk menyakiti. Kenapa? Karena tahu sakitnya di mana? Di mana? Enggak jelas ini. Ya, ketika sesuatu hal yang buruk itu dilakukan, tentu hal itu akan membuat seseorang itu bisa merasakan yang namanya tersakiti. Nah, kemudian pasangan yang kedua yaitu adalah dewa dengan raksasi. Nah, dewa ini juga adalah seorang laki-laki atau suami yang perilakunya baik, kemudian memiliki
moralitas pun yang baik, kemudian ucapannya, perbuatannya juga baik, dia tidak mau menyakiti atau melukai. Nah, kemudian memiliki pasangan yang namanya raksasi. Nah, bagaimana seorang raksasi? Raksasi itu juga sama seperti raksasa tadi, yaitu ia adalah seseorang yang memiliki perilaku yang buruk, moralitas tidak terjaga, kemudian ucapan perbuatannya juga tidak terjaga, senang dalam melakukan tindakan-tindakan keburukan. Ya, barangkali kalau sekarang yang dilakukan kejahatannya hanya 1 atau 2 saja, tidak semuanya yang seperti yang disebutkan, masih dianggap sebagai lumrah di dalam era modern ini. Benar tidak? Kan begitu ya. Tetapi di gambaran ini, seseorang yang menjadi raksasi itu, mereka itu adalah orang yang gemar dalam melakukan tindakan-tindakan keburukan. Nah, yang ketiga, di mana mereka memiliki suatu identitas pasangan, seorang raksasa dengan raksasi. Raksasa itu perilakunya juga adalah yang laki-laki buruk, kemudian yang perempuan juga sama, ya, atau yang istri itu buruk. Jadi sama-sama. Nah, sama-sama gemar dalam melakukan tindakan-tindakan kejahatan, bahkan tindakan kejahatan itu dianggap itu adalah hal yang menyenangkan, dianggap itu paling happy. Kemudian ada dewa dengan dewi, laki-lakinya baik, perempuannya juga baik, yang sama-sama memiliki moralitas, sama-sama memiliki ucapan perilaku juga yang baik. Kemudian selain itu, mereka itu benar-benar sama-sama dalam menjaga. Sama-sama dalam menjaga apa? Menjaga bahwasanya ketika saya tidak mau untuk dilukai atau disakiti, maka mereka tidak mau untuk menyakiti atau melukai. Ini adalah 4 jenis pasangan yang Sang Buddha tunjukkan, yang Sang Buddha jelaskan itu untuk para perumah tangga. Dan di antara 4 jenis pasangan ini, mana yang baik? Yang terbaik adalah yang keempat, yang terbaik. Atau kalau Anda punya pilihan itu 2 masing-masing. Setidaknya kalau Anda tidak memiliki pasangan yang baik, menjadilah pasangan yang baik. Nah, kalau tidak menjadi raksasa, tidak mau menjadi disebut sebagai raksasa atau menjadi raksasi, maka menjadi dewa atau dewi. Kalau punya pasangan yang ideal, dewa dengan dewi, itu kalau mau yang ideal. Tetapi menemukan yang ideal itu gampang tidak? Tidak mudah. Tetapi ada tidak? Ada, tetapi tidak mudah. Nah, oleh sebab itu, ketika Anda menentukan sebuah pilihan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, di dalam ajaran Sang Buddha selalu diingatkan tentang apa? Tentang perilaku-perilaku yang disebut bermoral. Tetapi di dalam hal ini, mau dijalankan atau tidak, di dalam ajaran Sang Buddha itu pernah dianjurkan harus atau paten permanen bahwasanya itu tidak boleh dilanggar, tidak? Tidak. Anda bisa menjalankan, maka jalankan. Tetapi kalau Anda belum, mungkin Anda sedang berlatih, kan begitu? Nah, maka di dalam hal ini, ketika seseorang sedang berlatih, tentu menemukan berbagai macam kesulitan. Berbagai macam kesulitan itu berkenaan dengan apa? 1 hal, kebiasaan. 2 hal, berkenaan dengan kebutuhan. Hal ketiga itu berkenaan dengan lingkungan pergaulan. Banyak
faktor yang menyebabkan. Banyak faktor yang menyebabkan, dan karena banyak faktor yang menyebabkan pengaruh-pengaruh demikian, maka apa? Hal ini bisa mempengaruhi tentang cara berpikir serta sikap atau perilaku Anda. Nah, oleh sebab itu di dalam ajaran Sang Buddha itu harus dilatih secara terus-menerus, bukan hanya sekali atau 2 kali. Bahkan Sang Buddha di sini lebih lanjut juga menjelaskan di dalam penjelasan lain tentang 4 jenis manusia. Bagaimana 4 jenis manusia ini Sang Buddha jelaskan? Pernah mendengar khotbah ini? Apa? 1. Bukan. Oh ya, salah satunya itu ya. Oh oke. Dari gelap menuju terang. Terus? Kok nggak ada gelap terang gelap begitu? Nggak ada. Ya kalau iklannya aja Philips maka terang terus. Ya. Nah itu tentang 4 jenis manusia. Tetapi 4 jenis manusia itu nanti yang menjadi solusi para Bapak Ibu. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang 4 jenis manusia berdasarkan perilaku. Apa yang disebut dengan perilaku? Perilaku itu adalah sikap yang dilakukan oleh setiap individu yang tentu saja berdasarkan cara hidup Anda, pengalaman hidup Anda, cara Anda dididik, masing-masing memiliki sikap dan juga perilaku berbeda-beda. Pengalaman hidup mempengaruhi sikap Anda tidak? Ya, pengalaman hidup ada yang happy, ada yang masa mudanya itu senang-senang toh, begitu kan? Nah, ada yang begitu sampai tua ya tetap senang-senang, ada yang dari muda itu sudah susah, sudah harus dididik betul-betul supaya memiliki pendirian yang teguh. Itu ada. Nah, dari keempat jenis manusia ini Sang Buddha menyebutkan yang pertama yaitu adalah manusia peto atau manusia peta. Nah, apa yang disebut dengan manusia peta? Anda pernah istilah enggak? Pernah mendengar istilah begini? Wah, anak setan, gitu. Hah? Pernah mendengar enggak? Padahal yang lahirin siapa? Hah? Yang lahirin Anda. Berarti Anda adalah? Saya nggak ngomong loh ya. Saya nggak ngomong, Anda yang jawab sendiri. Saya takut nanti kalau ngomong begitu dosa. Ya kalau sadar sendiri boleh ya. Kalau sadar sendiri boleh. Anda pernah ada perumpamaan yang diungkapkan di dalam masyarakat begitu? Nah kalau itu kayak setan, kamu itu anak siapa? Anak setan ya. Berarti mamanya ini harus sadar diri kalau ternyata melahirkan keturunan. Berarti yang setan itu diawali dari mamanya. Jangan salah ya. Karena keburukan perilakunya, sikapnya kepada seseorang, maka orang itu bisa dicap demikian. Karena yang namanya setan itu suka usil, suka ganggu, gak mau diem. Itulah yang dimaksud kenapa disebut sebagai anak setan atau manusia peto. Manusia seperti setan. Jadi kalau Anda bisa diam duduk meditasi dengan tenang, tandanya Anda berubah, bukan lagi menjadi manusia peto. Tapi kalau Anda belum duduk meditasi dengan tenang, masih kusak. Sadar diri ya. Karena sukanya usil, nggak mau. Ya. Nah yang kedua itu adalah manusia tiracano. Apa? Manusia seperti binatang. Apa
yang dimaksud dengan perilaku buruk yang dilakukan oleh orang itu seperti halnya seekor binatang perilakunya. Anda pernah kalau orang ngomong seperti anaknya seperti binatang sih jarang ya. Ada ya? Gimana? Ada ya? Oh ada. Gimana? Oh gitu. Seperti anak monyet katanya. Karena apa anaknya bagaimana? Gak mau diem. Anaknya nakal gak? Nakal, suka berantem, suka jahilin temen, suka nyakitin temen, suka bunuh makhluk hidup. Itulah yang disebut seperti manusia binatang. Kenapa demikian? Karena yang namanya binatang itu ketika menggigit atau berburu mangsa, mereka akan bunuh makhluk lain untuk dijadikan apa? Makanan. Demikian pula untuk menyenangkan diri sendiri, mereka tidak akan segan-segan untuk menyakiti orang lain, mau mukulin, mau ngebukin. Bahkan sekarang banyak yang terjadi ya, kasusnya anak muda yang penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan, kemudian ada yang namanya apa itu namanya geng, tarung antar geng begitu, ya kan? Bahkan yang belum lama itu juga ada sempat perang carok, ya kan? Nah, di Madura itu. Nah, semua ini tentu saja menjadi salah satu sikap di mana sikap manusia itu ada pula yang seperti binatang. Kenapa demikian? Mereka tidak segan-segan hanya untuk memuaskan ego, untuk memenuhi keinginannya, walaupun itu menyakiti makhluk lain sampai menghilangkan nyawa makhluk lain. Mereka tidak segan-segan. Dan kemudian perilaku binatang itu bagaimana? Anda tahu ayam? Ayam bagaimana? Terutama ayam jantan. Hah? Berkokok. Oh, berkokok. Kalau habis misalkan dapat betina yang satu, lari ke betina yang lain. Hati-hati nih bapak-bapak. Oh iya, untung ini bapak-bapaknya bukan ayam ini ya. Untung pintar jawabannya luar biasa. Nah, jadi mereka tidak pernah merasa puas dan tidak ada habisnya. Nah, serap keinginannya itu terus muncul. Apalagi kalau tadi kata Koko, yang enak-enak itu yang menyenangkan itu yang enak, ya kan? Yang menyenangkan itu yang enak. Makan kalau yang enak juga menyenangkan. Kalau makan tidak enak maka tidak menyenangkan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah manusia. Manusia seperti layaknya manusia. Ya, seperti halnya manusia pada umumnya menjalani kehidupan tanpa menyakiti, tanpa melukai, dan tanpa merugikan pihak lain. Mereka ini berperilaku layaknya ya seperti halnya manusia pada umumnya, yang dimana mereka menjalani kehidupan, terutama dalam kehidupannya sehari-hari, mereka juga cukup berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Benar tidak? Anda kalau menjalani hidup berhati-hati enggak? Berhati-hati. Kalau nanti pengeluarannya terlalu boros, bisa ekonominya kolaps, ya kan? Kolaps. Kalau Anda hidupnya terlalu irit, nanti kurang gizi. Benar nggak? Ya. Tapi kalau
kapan? Pas itu, pas mau makan ada, pas mau minum ada, pas mau terbang ada, pas mau naik pergian jalan-jalan kia-kia ada, pas mau makan enak juga ada, pas mau beli rumah juga ada. Kan pas-pasan, ya enggak? Sebab kalau disebut pas ada. Nah, sehingga apa? Sehingga yang namanya hidup itu bisa mengontrol diri, mengendalikan diri, itulah layaknya manusia seperti manusia. Nah, kemudian yang keempat, itu layaknya manusia dewa. Pinter. Berarti sudah pernah mendengar benar. Bagaimana kehidupan yang namanya manusia seperti layaknya dewa? Itu adalah seseorang yang bisa menjalankan kehidupannya tanpa melakukan tindakan kejahatan. Mereka sudah tidak melakukan kejahatan dan tidak mau melakukan kejahatan. Memiliki pandangan benar. Memiliki pandangan benar. Kalau orang sudah memiliki pandangan benar, maka semua yang dilakukan itu benar tidak? Benar. Maka Anda semuanya di sini getol kewi supaya bisa memiliki pandangan benar. Maka jangan bosan-bosan kalau disuruh datang ke wihara, harus lebih rajin lagi supaya nanti bisa memiliki pandangan benar. Yang namanya kadang manusia itu ya, kalau sudah pulang, Anda kalau habis pulang dari sini kira-kira ingat enggak yang disampaikan para bantinya? Berapa persen yang diingat? 10%? Lebih 15? 20? 25? 50%? Besok ya, waktu dalam makan lagi, besok saya tanya berapa persen yang diingat ya. Nanti malam waktu mau tidur dihafalin dulu ya, sambil dengerin live-nya dari ide, didengerin terus. Oh ini. Ingat. Kalau nggak begitu besok begitu ditanya Bante, aduh apa ya? Meringis besok ya. Besok boleh saya tunjuk ya, ayo coba sebutkan apa yang tadi malam saya jelaskan begitu ya. Nih. Hah? Oh ya, besok kalau ada yang bawa itu daging ayam, nanti daging ayamnya khusus spesial 1. Ya, hadiahnya itu. Nah, manusia yang memiliki perilaku layaknya dewa ini, mereka itu benar-benar dengan penuh kesungguhan, penuh dengan tekad. Mereka punya tekad yang kuat, Pak. Seperti pohon yang punya akar yang kuat menancap ke dalam tanah, meskipun diterjang dengan berbagai macam, istilahnya kalau bahasa umumnya itu, dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam godaan, mereka tidak tergoyahkan. Itulah manusia seperti dewa. Nah, oleh sebab itu, di antara keempat jenis manusia ini ya, yang terbaik itu tetap adalah manusia dewa. Tapi setidaknya kalau tidak bisa menjadi manusia sesempurna ini, menjadilah manusia seperti layaknya manusia. Jangan menjadi manusia seperti binatang dan setan. Tapi makanya kalau di rumah Anda jangan nyebut, nah kamu itu anak siapa, nakalnya kok kayak setan. Nah, hati-hati nanti ya. Ini ibu-ibu biasanya suka ngomelin anaknya, kamu itu nakalnya kayak setan. Berarti mamanya setan. Punya anak juga nakalnya kayak monyet. Hati-hati, berarti mamanya improng.
Oleh sebab itu, inilah yang harus dijaga. Sebenarnya ungkapan-ungkapan apa yang disampaikan di dalam masyarakat ini juga ada kesesuaian dengan apa? Dengan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha, benar tidak? Buktinya ada di dalam masyarakat ungkapan-ungkapan sedemikian, dan di dalam ajaran Sang Buddha pun juga ada. Maka yang menjadi solusi untuk hal-hal ini tadi, seperti halnya pasangan raksasa dengan dewi, kemudian dewa dengan raksasi, ada raksasa dengan raksasi dan dewa dengan dewi, yang kemudian ada manusia menjadi seperti layaknya setan, ada manusia layaknya seperti binatang, dan juga ada tentang manusia layaknya manusia atau bahkan manusia seperti dewa. Nah, jadi dari 4 hal ini yang harus Anda ketahui, prinsipnya yang harus Anda tanamkan adalah, kalaupun dulu pernah melakukan kesalahan, kekeliruan, dulu pernah melakukan berbagai macam kejahatan, maka sekarang Anda bisa mengubah. Maka manusia yang demikian ini disebut dari gelap menuju terang. Kenapa demikian? Karena perilaku-perilaku buruk yang dulu pernah dijalani saat ini itu bisa diubah. Maka di dalam ajaran Sang Buddha itu tidak ada takdir yang permanen. Benar tidak? Karma sendiri yang sudah ditanam oleh seseorang itu masih bisa diubah. Dan hal itu bergantung pada siapa? Diri sendiri. Kenapa kok karma itu bisa diubah? Karena di dalam ajaran Sang Buddha tidak ada sesuatu hal itu yang permanen, tidak ada sesuatu hal yang abadi, tidak ada sesuatu hal yang dikatakan kekal di dunia ini. Bahkan perilaku-perilaku yang buruk, ya, apa yang dikatakan dari gelap? Orang yang memiliki perilaku yang buruk, ucapannya buruk, moralitasnya buruk, ya kan, hidupnya susah, mau makan saja sehari belum tentu kecukupan. Dan karena terdesak oleh hal-hal ini, dia harus mencuri supaya bisa makan, untuk memenuhi kebutuhannya. Harus melakukan kejahatan, pencurian, perampokan. Tetapi begitu dia memahami bahwasanya ini adalah perilaku yang buruk, seseorang itu dapat meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan hal tersebut. Tidak dilakukan kembali, tidak diulang kembali. Misalkan dulunya suka mabuk-mabukan, ya kan? Dulunya suka mabuk-mabukan, minum-minum, mengetahui bahaya daripada mabuk-mabukan itu, maka ditinggalkan. Menggunakan obat-obatan terlarang, menggunakan daun-daun lintingan seperti kelek, ganja, kemudian kecubung, ya kan. Terus kemudian ada jamur, namanya itu jamur. Kalau di kampung itu ada kotoran sapi, namanya itu jamur letong. Kalau orang Jawa nyebutnya itu, kalau dimasak kebanyakan sedikit orangnya jadi telo. Pak, kalau Pak Mar ini tahu jamur letong ya Pak Mar ya? Tahu ya Pak Mar ya? Tahu ya? Biasa di kebun-kebun kalau lagi musim hujan banyak sekali itu jamur letong. Dimakan pun yo enak sebenarnya. Tapi kalau kebanyakan makan langsung telo-telo begitu kayak orang Belanda. Oleh seperti halnya kecubung ataupun apa? Gelek. Tapi kalau gelek itu sifatnya itu lebih happy. Nah, kalau daun-daun lintingan itu dia hanya menunjukkan lebih happy ketimbang sebelumnya. Jadi kalau melihat sesuatu, kalau orang pengguna daun ganja, mereka itu ketawa-ketawa. Melihat Anda gerak saja mereka ketawa. Jadi hati-hati kalau Anda melihat saya hanya gerak begini Anda ketawa. Wah, tanda-tanda ini. Tandanya Anda bahagia. Jangan salah. Nanti
malah dikiranya yang lain-lain ya. Nah, maka dari orang-orang yang pernah menjalani kehidupan sedemikian ini, ketika mereka bisa meninggalkan dan stop semuanya, kemudian mereka mengetahui tentang moralitas yang harus dijalankan, perilaku-perilaku yang baik, ucapan yang baik, semuanya itu dikembangkan, maka mereka telah meninggalkan dunia yang gelap. Meskipun itu harus butuh perjuangan, tidak mudah. Maka kalau Anda mau merubah karma buruk, gampang tidak? Susah. Kenapa susah? Karena yang namanya sifat buruk itu lebih menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena itu dianggap bikin bahagia. Nah, contohnya, dulu saya punya teman. Teman saya itu termasuk orang yang kalau di kampung itu udah kaya raya, mobil truknya berapa, sapinya berapa, ladang dari orang tuanya itu berhektar-hektar. Karena anaknya suka ngepil, ya, suka minum pil, setiap hari itu ngepil pagi dan sore, pagi sore, bahkan kadang yang serbuk micin itu juga sama dikonsumsi. Tahu serbuk micin? Ya itu juga dikonsumsi. Lama-lama anaknya ini yang dulunya itu gemuk, badannya bagus, tinggal longit, balung sama kulit. Nah, balung sama kulit itu artinya tinggal tulang sama kulit. Kayak nggak ada dagingnya dipegang itu, ya ampun, jalan gini nggak kan orang hidup, malah seperti robot. Tapi ya kasihan ya. Jadi orangnya yang dulu itu anak orang kaya raya, anak satu-satunya, kemudian minum obat-obatan setiap malam itu gini. Wah, akhirnya apa? Lama-lama harta orang tuanya itu tersisa hanya rumahnya tok, udah nggak punya apa-apa lagi. Itulah akibat memanjakan anak satu-satunya, tidak mendidik dengan baik dan dengan benar. Dan mungkin nggak tahu ya masih hidup apa enggak juga nggak ngerti. Sudah tobat apa belum juga nggak ngerti. Sudah berubah atau belum itu saya juga tidak pernah tahu kabarnya. Itu adalah dunia gelap. Nah, kemudian ada yang dari terang menuju gelap. Orangnya sudah baik, ya kan, berbudi pekerti, orangnya suka memberi, menolong orang lain, kehidupannya itu baik, tidak kekurangan apapun secara materi, punya kedudukan, punya, ya istilahnya apa yang mau pasti keturutan. Tetapi ini biasanya bagi para umat-umat yang berbaur dengan banyak kalangan ya, banyak kalangan, terutama dalam hal bisnis biasanya. Itu apa? Kemudian ada bisnis yang legal, yang ilegal. Di balik bisnis itu ternyata ada perbuatan-perbuatan yang buruk. Contohnya, ayo kita kumpul bahas bisnis, ngumpulnya di ruang karaoke. Nah, sambil begini, sambil ada yang nyanyi, ya. Nah, hal itu banyak terjadi saat ini. Untuk itu jangan sampai melakukan demikian. Kenapa? Ketika Anda bisa melakukan perbuatan yang sudah baik, perilakunya baik, jagalah perbuatan baik tersebut. Saya kan pernah itu ya menjelaskan ya tentang bagaimana seekor binatang seperti halnya anjing yang kemudian terlahir, yang dirawat oleh orang yang kaya raya, dia difasilitasi cara hidup yang baik, makanannya juga baik, sakit dibawa ke dokter, padahal Anda sakit batuk aja belum tentu masuk dokter.
Terus kemudian dia ketika merawat anjingnya ini makanannya itu yang mewah-mewah ini. Kalau Anda beli makanan seporsi paling mahal Pak berapa? 20.000. Kalau anjingnya ini 1 kilo itu bisa sampai yang harganya 200 sampai 250.000. Itu per kilo, katanya yang makanan yang terbaik, yang aromanya saja ketika dicium begitu, enak, pengen makan, tapi bukan. Ya, anjing ini dulunya adalah orang yang mengembangkan kebaikan, seperti hanya berdana. Orang ini juga dulu banyak melakukan kebaikan, tetapi dia juga banyak melakukan keburukan. Dan karena ada keburukan yang dilakukan di dalam kebaikan itu, dan karena yang berbuah pada waktu itu adalah keburukannya, maka dia terlahir sebagai seekor binatang. Tetapi karena kebaikannya juga berbuah, maka di situ dia dilahir atau dirawat di dalam keluarga yang kaya. Jadi jangan salah, ya. Kemudian yang ketiga, dari gelap menuju gelap. Bagaimana perilaku yang buruk yang sudah dimiliki, sudah hidupnya susah, mau makan susah, cari pekerjaan susah, tidak punya pangkat apa-apa, pendidikan buruk, kemudian dia juga secara moralitas tidak baik, perilakunya tidak baik, ucapannya tidak baik, dan dia terus mempertahankan tindakan-tindakan ini tanpa ada mau merubah, tanpa ada perubahan untuk menuju ke yang lebih baik. Dan dia malah hanya berputar dalam kondisi ini. Maka di situ dari gelap menuju gelap. Berbanding terbalik dengan yang keempat, yaitu adalah dari terang menuju terang. Sudah orangnya hidupnya baik, aneh sui, aneh yentau, ya kan? Kemudian dia orangnya itu juga baik, dermawan, kemudian moralitasnya baik, ya kan? Terus kemudian gemar kewihara, rajin kewihara, nah, belajar meditasi, nanti katina pada ikut rame-rame borong apa? Rombongan, betul. Rombongan rame-rame ikut ke sana kemari, ya kan? Nah, di situ ternyata itu adalah perilaku-perilaku yang baik yang kemudian dipertahankan. Yang dulunya tidak pernah ikut menjadi ikut, yang dulunya hanya datang ke wihara, hanya ingin ke wihara punya sempadan. Kemudian akhirnya setelah mulai ikut katina ke sana kemari, oh tahu ikut kegiatan di sana. Ini namanya dari terang menuju terang. Nah, maka ada istilah TMT. Apa itu? Tua, makin tua. Tua menuju terang. TMT. Tua menuju terang. Nah, maka Anda semakin tua, semakin tua, menjadi semakin bijaksana dan memperbanyak perbuatan-perbuatan baik yang Anda seharusnya kembangkan dan lakukan. Karena ini menjadi kesempatan yang tidak akan diulang kembali dalam kehidupan saat ini. Coba 5 menit yang lalu, Anda bisa mengulang waktu itu tidak? Tidak. Dan sebelum Anda melewati 5 menit yang akan datang, maka di sini sudah waktunya kayaknya untuk saya tuh. Oh begitu ya? Udah serius dengarnya, ternyata mau ditutup. Ya kan sebelum 5 menit yang akan datang, ya kan? Sudah mau 8:30. Jadi 5 menit yang akan datang ini sudah ditutup. Nah, oleh sebab itu, dalam apa yang sudah Anda lakukan ini Anda jaga, Anda pertahankan.
Jangan kemudian semakin tua malah menjadi semakin males, mager. Saya kadang-kadang juga ngerasain mager banget begitu. Akhirnya saya usahakan ya udahlah, jalan, gerak, apapun yang bisa dilakukan, lakukan supaya tidak mager, supaya bisa gerak, terus beraktivitas. Kalau habis makan kemudian meleka, lama-lama begini. Ya kan? Ada satu istilah. Lagunya itu untuk anak-anak begini. Namanya lubang. Dengerin, diulang lagi. Namanya lubang. Buncit perutnya. Karena si lubang Serakah orangnya. Nah, habis makan terus Tidur. tuh. Maka kalau Anda ingat lagu anak-anak ini, Anda bisa mengingatkan diri sendiri. Kalau mau pas habis makan mau rebahan, ingat namanya lubang. Ya, jadi Anda kalau ingat itu kemudian, oh ya, berarti saya harus duduk dulu, gerak dulu lah, supaya habis makan tidak langsung. Kenapa demikian? Karena itulah sifat daripada kemalasan. Nah, untuk itu kalau Anda sore hari dan datang ke sini ikut kegiatan rutin, itu adalah nilai plus tersendiri yang dimana tindakan itu adalah usaha yang patut untuk dipuji. Maka berikan aplaus untuk diri sendiri. Anda yang giat, Anda yang tekun, ini merupakan nilai plus bagi Anda. Setidaknya kalaupun Anda sudah tahu dhamma yang sudah Anda dengarkan dari para Bante maupun Romo, atau yang Anda dengar dari YouTube, atau yang Anda baca dari buku-buku, belum bisa Anda praktikkan, tetapi Anda sudah mengetahui hal itu tidak menjadi masalah. Karena suatu saat ketika ada kondisi yang tepat, maka dhamma itu akan dibutuhkan oleh Anda. Bagaimana cara untuk memperoleh solusi? Bagaimana cara untuk mendapatkan pencerahan dari apa yang sedang dihadapi saat ini, ya? Nah, oleh sebab itu ini adalah pengingat bagi para Bapak Ibu semua. Maka ketika Anda menjadi seorang pasangan, Anda ingin menjadi yang mana? Dewa maupun Dewi. Dan di dalam ajaran Buddha kita ditekankan bahwasanya karma itu masih bisa diubah. Jadi jangan pernah menyerah atau putus asa, kalaupun sekalipun pernah dalam melakukan tindakan-tindakan yang buruk ataupun kekeliruan. Tetapi bagaimana usaha yang Anda lakukan untuk merubah hal tersebut untuk menjadi lebih baik, terutama adalah untuk diri sendiri. Maka Anda harus semangat dan terus untuk semangat. Semoga para Bapak Ibu di sini semuanya bisa semakin maju di dalam dhamma, dan semoga Anda dapat mempraktikkan dhamma jauh ke depan lebih baik lagi. Yang kedepannya nanti di sini ada bisa menyumbang satu bante ataupun atasilani, setidaknya satu untuk jadi bante lah ya. Disaduin dong. Juga atasilani loh ini. Ya. Katanya Ci Intang nanti tahun ini kalau nggak salah. Ya? Atau yang lain ada yang mau ikut? Mau ikut? Gimana? Yang lain ada? Boleh nanti daftar ya. Katanya nanti kan ada Pak Baja. Nah nanti gimana? Di Medan ya? Di Medan. Jadi siapa tahu tahun ini ada yang mau ikut juga ke Medan. Nah, atau mau yang ke wilayah Jawa juga boleh. Nah untuk itu nanti para ibu-ibunya perlu untuk berlatih. Jangan hanya mendengarin, oh besok kalau ditanya lupa. Nah saya ingatin ya, besok ada pertanyaan. Biasa yang tanya Anda, besok yang tanya itu adalah saya. Besok kalau yang saya tunjuk, ayo Bu. Nah, tapi jangan kabur ya. Besok saya nggak datang lah. Besok nggak datang besok. Besok jangan datang.
Coba kalau yang datang 20 atau 25 ibu-ibu yang saya tanya 1 atau 2, ada kemungkinan kepilih kecil atau besar? Kecil. Kemungkinan terpilihnya kecil. Jadi apa? Anda nggak usah takut. Harusnya saya pasti bisa. Begitu dong ya. Harus semangat batinnya aja. Kalau ditanya sebisa mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Lah malah giliran Anda ditanya oleh saya, Anda kabur. Ya. Bisa jangan kabur ya. Tetap semangat. Oke? Nah, itu pada malam hari ini apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi wawasan baru, dan kalaupun sudah diketahui semoga hal ini bisa mengingatkan kembali Anda tentang apa yang lama mungkin tidak diulas, kemudian mendengar lagi menjadi fresh lagi, dan kemudian Anda bisa menjalankan kehidupan dari apa yang Anda pilih sendiri. Bukan saya yang menentukan atau Buddha yang menentukan, tetapi Anda sendiri yang menentukan kehidupan itu. Maka pilihlah kehidupan mana yang layak dan cocok untuk kehidupan Anda. Kami hanya mengingatkan. Jadi kalau ketika sudah diingatkan tidak didengarkan, ya kami cukup senyum saja. Begitu aja ya. Nah, untuk itu saya akhiri. Sampai sata bhawantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.